Baiklah, saudara-saudara sedharma, umat Buddha yang berbahagia, marilah kita bersama-sama terlebih dahulu memuliakan Guru Agung kita, Sakyamuni Buddha, dengan melafalkannya sebanyak 3 kali. Namo Pen Sisi Jamoni Pho, Namo Pen Sisi Jamoni Pho, Namo Pen Sisi Jamoni Pho, Wu Sang Sen Sen Hui Miao Fa, Bai Jian Wan Jian Nang Zhao Yi, Wo Jing Jian Wen De Shou Ci, Yan Jie Ru Lai Zhen Si Yi. Terimalah salam Dharma, Namo Amitabha. Baik, pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas mengenai bagaimana memunculkan hakikat kebudaan. Seperti yang kita ketahui bahwasanya Buddha adalah seorang praktisi yang mencapai pencerahan sempurna. Ia adalah guru agung di semua alam beserta isinya. Buddha guru sempurna, tiada bandingnya di alam semesta, sehingga layak dan berkah bila kita menyatakan berlindung kepada Buddha. Di dalam salah satu sutra yang Buddha mengajarkan bahwasanya hati Buddha dan semua makhluk itu tidaklah berbeda. Setiap makhluk mempunyai kesempatan untuk menjadi seorang Buddha, yaitu tingkat tertinggi adalah Samyak Sambuddha. Bila mana kita senantiasa mengembangkan hati Buddha, maka kita bisa mencapai kesempurnaan seperti junjungan kita, Guru Agung Sakyamuni Buddha. Seorang manusia Buddha, apabila saya jabarkan di sini, itu memiliki tubuh yang disebut pertama adalah tubuh Dharmakaya yang sifatnya absolut, transenden, dan bebas dari segala kondisi. Tubuh sejatinya itu tidak mengalami kelahiran dan kematian, tidak datang dan juga tidak pergi. Tubuh Dharmakaya ini meliputi seluruh alam semesta. Dipanggil ia bergema, diundang dia hadir, di mana dibutuhkan ia datang tanpa diundang. Seperti demikian kondisi alam yang senantiasa melingkupi kehidupan kita ini. Yang kedua adalah tubuh Sambhogakaya atau tubuh kebijaksanaan. Tubuh kebijaksanaan ini cahayanya menerangi semua kegelapan. Tubuh cahayanya memancar ke segenap alam, tidak ada yang bisa menghalanginya. Itu bagaikan frekuensi radio yang memancar, sehingga ia dapat menerima signal dan gelombang siaran. Artinya hanya orang-orang yang selalu mengingat dan selalu melafalkan nama Buddha sehingga bisa namanya apa? Baru bisa menerima gelombang yang sama. Ibaratnya adalah gelombang radio dengan frekuensi yang sama, baru kita bisa menerima inti sari dari ajaran Buddha. Pada hakikatnya Buddha itu selalu mengingat semua makhluk, selalu mengingat kita. Nah, apabila kita selalu mengingatnya dengan cara apa? Kalau kita di dalam Buddhisme Mahayana adalah dengan senantiasa melafalkan pujian Amitabha, maka pikiran kita pun akan menjadi pikiran Buddha. Kalau pikiran kita selalu ingat kepada Amitabha, maka ucapan, pikiran kita, perbuatan kita itu selaras dengan Amitabha, mempunyai sifat-sifat welas asih, ya, mempunyai sifat-sifat empati, simpati,
dan juga namanya adalah satu keseimbangan batin. Di dalam Buddhisme kita pasti tahu adanya Brahma Wihara, yaitu Maitri, Karuna, Mudita, dan Upeksa. Itu akan muncul dengan sendirinya apabila pikiran kita itu senantiasa mengingat, melafalkan Amitabha. Yang ketiga adalah tubuh nirmanakaya atau tubuh penjelmaan. Seperti yang kita tahu bahwa Sakyamuni Buddha secara fisik telah parinirwana, tetapi secara batin itu namanya selalu mengembara, mencari keluh kesah, mencari penderitaan makhluk, tetapi tidak dalam bentuk fisik. Kadang-kadang menjelma menjadi apapun juga, menjelma menjadi seorang nenek-nenek yang tanpa sengaja sedang menguji kesabaran kita, sedang menguji welas asih kita. Apakah kita mempunyai batin welas asih? Akan tetapi bila mana tubuh penjelmaannya sudah diketahui oleh orang banyak, maka secara otomatis tubuh nirmanakayanya akan hilang, begitu lenyap tanpa jejak. Nah, perlu kita tahu untuk bisa memunculkan hakikat kebudayaan yang pada intinya sudah dimiliki oleh setiap makhluk, maka yang pertama kita harus paham mengenai apa sih yang menjadi penyakit utama manusia. Pancaskanda itu harus dipahami. Bagaimana kita bisa membina diri? Hati orang awam memiliki 4 corak: timbul, melekat, berubah, dan lenyap. Penyakit utama manusia adalah hati hayal. Hati yang selalu melekat dan hati yang selantiasa terbalik-balik. Hati yang memunculkan kondisi hati adalah hayalan. Hati yang terjebak dan terikat dengan kondisi itulah kemelekatan. Melupakan hati murni hanya tertuju pada kondisi hati, itu adalah hati terbalik. Maka ada pepatah mengatakan apa? Membina diri, tidak membina hatinya, cepat atau lambat akan menjadi siluman. Membina hati, tidak membina diri, sulit menghindari cibiran banyak orang. Kondisi manusia atau kondisi batin manusia selalu terguncang ya oleh kondisi apapun. Maka ketika kondisi senang, kondisi bagus, maka dia akan senang. Tapi begitu bertemu dengan kondisi yang sulit, kondisi yang tidak menyenangkan, maka hatinya menjadi galau dan menderita. Contoh yang paling sederhana adalah gini. Kalian pasti punya satu namanya kesukaan terhadap, kalau dalam bahasa sederhana adalah contoh makanan. Ketika kita menemukan makanan yang enak, maka kita akan terus-menerus mencari dan mencari. Banyak orang bilang, dan banyak orang selalu melekat kepada apa? Makanan yang enak. Contohnya adalah kalau kita pergi ke Bogor, ya, di sana ada satu yang namanya kuliner terkenal, yaitu asinan Bogor. Tapi masih ada juga orang Jakarta sengaja jauh-jauh datang ke Bogor hanya untuk apa? Mencari makanan tersebut. Nah, ini suatu dilema apabila kita tidak bisa melepaskan terhadap sesuatu yang kemelekatan terhadap rasa. Ya. Contohnya gini, kalau kita punya badan, biasanya orang itu akan suka sekali untuk dielus. Ya. Telinga pengennya mendengarkan suara-suara yang merdu. Mata pengennya melihat hal-hal yang indah. Kemudian lidah pengen merasakan rasa yang enak. Apabila masih terikat oleh kondisi, oleh namanya panca indera kita, apabila tidak dipergunakan dengan sebagaimana mestinya, atau selalu terjebak,
menuruti hawa nafsu, itu akan menimbulkan suatu namanya kemelekatan, dan pada akhirnya adalah penderitaan yang berulang-ulang. Inilah yang menyebabkan tidak bisa berhentinya proses kelahiran dan kematian. Makanya apabila kita ingin keluar dari siklus tumimba lahir, siklus kelahiran dan kematian, maka hal yang pertama adalah apa? Kita bisa melepaskan nafsu kita. Nafsu itu dibagi menjadi dua. Yang kasar adalah nafsu seksual, yang halus adalah nafsu-nafsu ragawi seperti makanan. Orang awam hatinya bodoh, tidak paham kebenaran, memunculkan perwujudan dharma, lalu melekat memberi nama, dan nama melekat kepada perwujudan. Di dalam Suranggama Sutra, Buddha berkata, semua makhluk pada intinya tiada awal, tiada mengalami kelahiran dan kematian, tiada terputus karena disebabkan tidak mengetahui hakikat kebenaran hati dan kesejatian diri yang merupakan hakikat kebudayaan kita yang sesungguhnya, maka disebut batin yang menetap, batin yang hayal. Nah, batin yang hayal inilah, atau pikiran-pikiran yang melekat kepada hal yang bersifatnya duniawi, itulah pandangan yang tidak benar. Ya, di dalam 8 utama atau 8 jalan berunsur 8, yang pertama adalah pandangan benar. Apabila seseorang mempunyai pandangan benar, maka otomatis dia akan mempunyai apa? Pikiran benar, ucapan benar, perbuatan benar, perilaku yang benar, mata pencaharian benar, konsentrasi yang benar, dan meditasi yang benar. Nah, tentunya ini harus kita renungkan, ya. Terus kemudian yang apa? Untuk bisa memunculkan hakikat kebudayaan kita adalah dengan cara tadi. Batin harus senantiasa kita pergunakan untuk mengingat kepada Buddha. Yang pertama dilakukan adalah apa? Kita memiliki tangan. Nah, pergunakanlah tangan ini apabila Anda semua datang ke wihara, jangan bawa tangan kosong. Tapi pergunakan tangan ini untuk senantiasa berdana. Berdana kepada Buddha. Anda datang ke wihara, bawa buah, bawa makanan, atau bawa apapun juga dipersembahkan kepada para biku sangha, itu adalah perbuatan baik. Jangan dipakai tangan ini untuk apa? Untuk menempeleng orang, atau untuk menojok orang yang sifatnya apa? Menciptakan karma buruk. Manusia kenapa terlahir di alam manusia? Tentunya karena tidak bisa terhindar, tidak bisa lepas dari namanya karma buruk. Selama masih ada karma buruk, maka selama itu pula maka akan terus-menerus tidak bisa keluar dari yang namanya siklus penderitaan. Kemudian mata, pergunakanlah mata ini untuk melihat kebaikan orang lain. Banyak sekali orang bisanya hanya melihat kekurangan orang lain, melihat kejelekan orang lain. Jadi apa? Pergunakan mata ini juga untuk hal-hal kebajikan, ya, terutama untuk generasi muda, generasi milenial yang tentunya apa? Melek atau paham dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, ilmu pengetahuan dan teknologi ini sebetulnya bukan baik dan juga bukan buruk. Asal kita bisa mempergunakannya untuk hal-hal yang positif, untuk bisa mengembangkan kita punya potensi, tetapi ini adalah suatu media atau sarana untuk kita melatih diri, mempergunakannya untuk kebajikan.
jangan dipakai untuk melihat film-film porno atau film-film yang tidak ada manfaatnya. Kalau kalian melihat televisi, kalau orang zaman sekarang itu pasti suka sekali nonton drakor ya, drama Korea. Ingat, kalau kalian selalu nonton hal-hal yang tidak bermanfaat, itu termasuk salah satu perbuatan bodoh. Kalau perbuatan bodoh itu apa? Itu perbuatan jahat kepada diri kita sendiri. Karena apa? Membuang kesempatan kita terlahir sebagai manusia itu untuk menciptakan karma buruk baru. Dan ingat satu hal lagi, apabila kita nonton drama Korea atau drama atau sinetron apapun juga, itu hanya akan mengotori memori kita. Jadi kalau sudah pikiran kita butek, pikiran kita kotor, nasib kita jadi kotor. Pikiran kita kotor, maka apa? Ucapan kita jadi kotor, perbuatan kita jadi kotor, karakter kepribadian kita jadi kotor, dan akhirnya apa? Nasib kita yang kotor. Maka Buddha ngajarin apa? Selama kita masih hidup, selama kita masih bisa bernapas, jadi ada dua hal yang harus kita jalankan. Pertama, berbuat baik ke dalam, yaitu membina diri, ya, mengendalikan kita punya hati. Yang kedua adalah sifatnya keluar, itu adalah menciptakan jasa pahala yang sebanyak mungkin sehingga kita nantinya di kehidupan yang akan datang tidak terlahir lagi menjadi manusia yang miskin. Ya. Jadi manusia bisa kaya atau miskin itu tergantung daripada apa yang kita lakukan pada kehidupan saat ini. Apakah kita banyak berbuat kebajikan atau justru sebaliknya berbuat banyak kejahatan. Kemudian adalah kekotoran batin manusia. Pada umumnya manusia yang belum bijaksana cenderung hatinya gelap, liar, kotor, dan merajalelanya pancaskanda. Selalu haus dan dahaga dengan segala sensasi dan sensual kenikmatan sehingga senang mencari yang serba merangsang nafsu. Mata hanya ingin melihat yang indah, telinga ingin mendengar hal-hal yang merdu, seperti yang katakan tadi adalah mulut kita juga termasuk ingin makan makanan yang enak-enak. Tapi ada satu pertanyaan gini. Kamu pasti tahu Kentucky kan? Doyan Kentucky. Kentucky enak apa enggak enak? 1 hari makan Kentucky enak. 2 hari makan Kentucky masih enak enggak? Tapi kalau 1 bulan makan Kentucky gimana? Bosan. Ini sifat manusia yang sangat awam, mudah bosan. Karena apa? Dia bukan mencari yang namanya apa sih? Orang hidup itu hidup untuk makan atau hidup untuk membina diri atau makan untuk hidup. Banyak orang itu apa? Hidup untuk makan. Kalau orang hidup untuk makan, sudah tegaskan lagi, kalau orang yang mempunyai prinsip hidup untuk makan, maka apapun dia makan, semua makanan dimakan. Jadi ada pepatah Chinese yang sangat menggelitik, manusia tuh serakah, betul nggak sih? Semua yang terbang dimakan, ya kan? Burung pun dimakan kan? Anda pasti pernah dengar ada namanya sate burung merpati atau burung darah goreng. Tapi ada satu hal yang nggak bisa makan. Semua yang terbang sama manusia dimakan. Tetapi kapal terbang dia nggak makan. Semua yang berkaki itu juga dimakan. Ayam, bahkan ular, ya kan, serangga, bahkan di Thailand sangat populer sekali kan.
serangga-serangga kecil, kalajengking, belalang, semua digoreng. Tapi kaki meja dan kaki kursi nggak dimakan dia. Ini sifat-sifat serakah inilah yang harus apa? Harus kita stop, jangan dilakukan kembali. Perbuatan bodoh atau perbuatan buruk yang sudah dilakukan, jangan dilakukan lagi. Cukup sampai di sini. Jangan menciptakan karma buruk baru. Ya, kalau kita menciptakan karma buruk baru, berarti di kehidupan yang akan datang, karma yang masa lampau pun juga belum lunas, tapi akan menambah kembali. Nah, inilah yang harus kita hindari agar apa? Batin itu menjadi murni kembali, putih, suci, tanpa ternoda, seperti sebelumnya yang tidak ada. Jadi apa sih? Batin yang bergejolak adalah batin yang selalu timbul dan lenyap. Ya. Jadi supaya kebudaan kita, hakikat kebudaan kita itu bisa muncul apabila batin kita adalah pada kondisi batin yang murni. Yaitu tidak, makanya kenapa sih guru agung kita Sakyamuni Buddha mengajarkan jalan tengah. Jalan tengah itu artinya apa? Tidak ekstrim kiri dan juga tidak ekstrim kanan. Selama kita masih punya kesempatan untuk hidup, selama kita masih punya kesempatan untuk berbuat baik, selama kita masih bisa bernapas, maka jangan sia-siakan kehidupan manusia ini yang sangat pendek. Nah, Buddha di dalam salah satu sutra itu berkata gini, usia manusia itu sangat pendek sekali. Zaman sekarang sudah sangat jarang ya, yang usianya bisa 100. Contoh hari ini Bante, ada Uma Suhu ya, papanya meninggal, meninggalnya normal, jadi nggak ada sakit atau apapun. Usianya udah 93. Itu luar biasa. Jarang ada gitu loh. Nah, bahkan yang banyak 40 udah game over. 50 udah game over. Banyak malah kadang-kadang masih bayi pun dalam kandungan udah gak punya kesempatan untuk hidup lagi. Ya kan? Manusia itu di dalam Surang Kama Sutra Buddha berkata, hidup manusia itu sepanjang napas. Besok apa yang terjadi kita nggak tahu. Kalau napas berhenti, ya tadi game kita over. Jadi jangan sia-siakan ya kesempatan kita terlahir sebagai manusia, apalagi kita bisa terlahir di negara Indonesia dengan kondisi di mana sudah merdeka, tidak dalam kondisi perang, tidak juga terlahir di negara Afrika atau negara lain yang sedang mengalami konflik peperangan. Ini adalah suatu karma baik yang luar biasa. Harus kita syukuri, tetapi juga harus diingat. Jangan sampai kehidupan kita yang akan datang jauh lebih parah daripada kehidupan sekarang. Ya. Jadi kemudian adalah kebodohan utama manusia, para makhluk mengalami kelahiran dan kematian yang berulang-ulang di dalam siklus tumbuh lahir, itu disebabkan tidak bisa memahami semua hakikat dharma itu sunyi dan sunya. Terhadap semua dharma itu juga jangan memunculkan diskriminasi, kemelekatan. Nah, di sini juga termasuk salah satu apa? Jangankan yang buruk, yang baik pun juga harus dilepaskan. Dharma itu ibaratnya apa sih? Seperti jari menunjuk bulan. Yang dilihat jangan jarinya, tapi kita lihat bulannya. Orang sekarang itu terjebak oleh dharma itu sendiri. Dharma yang benar pun juga harus dilepaskan.
Contohnya gini, tangan begini sama begini bagus mana? Kalau tangan begini, itu bisa dipakai untuk apa? Pak, kasihani saya belum makan. Bu, tolong beri saya sedikit rezeki. Keluarga saya belum makan. Atau kalau enggak gini, ngemis sambil konser. Ya. Atau lebih parah lagi apa? Ceplok. Kalau lagi marah buat nabok orang. Tangan begini bisa apa? Bisanya untuk nonjok orang, ya kan? Tapi kalau satu hari satu malam tangannya terus begini, keram nggak? Tangan begini juga keram. Apalagi tidur begini kan nggak mungkin. Jadi yang terbagus apa? Bisa begini, harus bisa juga begini. Bisa mengambil, harus juga bisa melepaskan. Pepatah Mandarin mengatakan apa? Na te chi yao fang te xia. Maka ada pepatah Mandarin bilang, bu yao fang chi, tan se yao fang xia. Fang chi itu apa? Melepas tanggung jawab. Kalau kita melepas tanggung jawab, artinya kita tidak bisa menjadi orang. Karena kan apalagi umat awam masih terbentur untuk urusan duniawi. Seperti contoh Bapak Gunawan, seorang pengusaha. Kalau dia fangci, lepas tanggung jawab, entar anak istrinya makan apa? Tetapi itu suatu tugas dan suatu kewajiban yang harus dilakukan. Mencari uang, mencari nafkah, itu tidak dilarang di dalam agama Buddha. Harus. Karena itu suatu kewajiban agar apa? Keluarga kita bisa survive. Tetapi artinya jangan melekat terhadap hal-hal yang sifatnya duniawi. Maksudnya tidak melekat di dalam batin. Cari uang ya oke. Tapi apalagi cari kebajikan juga harus oke. Ini dua kaki berjalan. Kalau kita sedang jalan, dua kaki harus apa? Beriringan antara kiri dan kanan. Supaya balance. Artinya apa? Duniawi oke, spiritual juga harus oke. Jangan salah satu ketinggalan. Hidup harus balance. Makanya inilah yang dinamakan sebagai salah satu jalan tengah. Ya. Setiap Buddha hadir tentu berkaitan dengan kondisi alam, lokasi, dan juga kemampuan makhluk. Sehingga setiap Buddha itu memiliki ikrar dan metode yang berbeda-beda, tetapi tujuannya adalah sama, untuk membimbing para makhluk yang ada di 6 alam tumimba lahir. Makanya Buddha mempunyai kurang lebih ada 84.000 metode. Jadi 84.000 ini kita nggak boleh semuanya dipelajari. Tapi kita harus ambil salah satu yang menurut kita nyaman, yang bagi kita itu cocok, baru kita laksanakan. Ya, Fo Suo Iche Fa Wei Tu Iche Sing. Buddha membabarkan 84.000 metode ini adalah untuk mengobati penyakit batin manusia. Nggak mungkin kan kalau misalnya gini, kita sakit perut, tapi sama dokter dikasih obat sakit kepala. Bukannya sembuh, tapi malah kita double penyakitnya. Ya kan? Nah, makanya di dalam Buddhisme ada aliran Theravada, ada aliran Mahayana, ada aliran apa? Tantrayana. Semua adalah satu kesatuan. Semuanya adalah ajaran Buddha. Jadi tidak boleh namanya apa? Meremehkan satu sama lain. Meremehkan salah satu itu juga sudah termasuk meremehkan Guru Agung junjungan kita. Jadi ambil salah satu, mana yang lebih cocok, lebih efektif, dan menurut batin kita itu nyaman. Ibarat apa? Kita masak air nih.
Jangan sebelum mendidih baru setengah dimatiin. Baru setengah dimatiin, nggak akan jadi, nggak akan matang. Begitupun juga di dalam membina diri, ambil satu famen atau satu pintu dharma, tembus sampai ke dalamnya. Kita kalau hidup ya tanpa adanya bimbingan dharma, maka hidup kita menjadi gelap. Tidak bisa membedakan mana yang baik, tidak bisa membedakan mana yang buruk. Nah, dan itu juga tidak membuat kita menjadi bijaksana. Tujuan orang belajar agama Buddha itu apa sih, Suhu? Ya supaya hidup kita bijaksana. Ya. Terus yang kemudian adalah Buddha mengajar kita hati kita ada di mana? Bila Anda bertanya kepada saya, itulah hati Anda. Dan ketika saya menjawab pertanyaan Anda, itulah hati saya. Buddha ngajarin hati tidak kuocisianca welai sepukata. Hati masa lalu, hati masa sekarang, dan hati masa yang akan datang itu tidak bisa diperoleh. Kalau saya tanya hati kamu ada di mana? Nah, ini banyak orang yang nggak tahu. Kalau kita sendiri nggak tahu, bagaimana kita bisa syusing? Bagaimana kita bisa membina hati? Bagaimana kita bisa membina diri? Kalau hati kita sendiri aja nggak tahu. Bila mana saat tiada, bagaimana Anda bisa menjawab? Bila mana Anda tiada hati, bagaimana pula saya bisa bertanya? Nah, lebih lanjut Buddha membabarkan di dalam Sutra Suranggama bahwa hati tidak di dalam, tidak di luar, juga tidak di antaranya. Lantas di mana? Inilah yang akan jelaskan lebih lanjut. Sebetulnya ada dua tipe. Buddha menggunakan hati murni. Tetapi kalau kita umat awam adalah mempergunakan hati yang hayal. Hati hayal inilah yang timbul lenyap, bergejolak, terus membara, ya. Sangat sulit untuk dikendalikan. Tetapi hati yang benar, hati yang murni adalah hati yang tidak timbul, tidak lenyap, tidak kotor, tidak bersih, tidak bertambah, tidak berkurang, bebas dari segala macam dualitas. Ketika Anda menggerakkan hati, saya suka, saya tidak suka. Anda mempergunakan hati hayal. Kalau saya tanya, suka KFC? Nah, berarti Anda menggunakan hati hayal. Karena Anda sudah terjebak dan Anda sudah tergerak hatinya. Sedangkan hati Buddha itu tidak tergerak. Kalau ditanya, ya memang kadang-kadang kalau dari kacamata orang awam, ini kok jadi orang gila sih? Kalau hati Buddha, kalau ketika ada orang bertanya, Suhu, KFC itu enak gak enak sih? Saya akan bilang, tidak tahu. Spontanitas. Kalau kamu bilang enak, berarti kamu mempergunakan memori. Berarti apa pikiran kamu? Bergerak. Ada satu contoh ilustrasi yang lebih menggelitik. Ketika ada seorang guru Zen berdiskusi dengan muridnya. Kemudian guru Zen itu bertanya, contohnya kamu namanya siapa? Stephen misalnya. Stephen,
Kalau kamu lihat itu bendera, kamu tahu bendera? Ketika bendera berkibar, itu apanya yang bergerak? Kalau kamu bilang bendera yang bergerak, itu salah. Ada orang bilang anginnya yang bergerak, itu juga salah. Yang bergerak apanya? Pikiran kamu yang bergerak. Kalau pikiran kamu sedang nienfo, amitovo, amitovo, maka ketika saya tanya, kalau melihat bendera, yang bergerak benderanya atau anginnya? Kamu jawabnya masih apa? Amitovo. Seperti contoh tadi, rasa ayam Kentucky enak apa enggak enak? Ya kamu bilangnya amitovo. Enggak nyambung. Memang enggak nyambung, tapi itulah realita. Kalau kita mempergunakan hati hayal, ya selamanya kita akan berputar-putar terus di 6 alam tubimbalari ini. Tapi kalau kita menggunakan hati murni, makanya setiap saat kenapa kita harus melafalkan amitovo, supaya batin kita adalah mempunyai batin yang murni. Jadi ketika kita bekerja, misalnya contohnya Pak Gunawan sedang di kantor, dia ngerjain pekerjaan kantor, ya fokus di situ. Jadi tidak ada kesempatan pikiran lain atau pikiran negatif-negatif masuk. Ada pepatah apa? Bila ladang yang tandus tidak ditanami dengan apa? Sayuran atau buah-buahan, maka yang tumbuh adalah rumput ilalang dan semak belukar. Demikian juga dengan pikiran kita. Kalau kita tidak memfokuskan pikiran kita kepada Buddha, atau kalau Theravada bilangnya Budo, 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 kalau di kita Amitovo, itu pikiran kita jadi pikiran ngawur. Pikiran ini berproses sangat cepat sekali. Jadi kalau kita terbiasa dengan Amitovo, Amitovo, berarti tidak ada kesempatan sedikit pun pikiran kita berpikir yang negatif. Kalau seseorang itu sudah senantiasa berpikir kepada apa? Buddha, maka pikiran-pikiran bijaksana, pikiran-pikiran yang cemerlang akan menjadi muncul. Jangan banyak gini. Zaman sekarang orang mungkin di dalam, seperti Bante juga tahu, umat awam itu harus apa? Menjalankan Pancasila kan. Sila kelima adalah apa? Tidak minum atau makan yang menyebabkan mabuk-mabukan dan hilangnya kesadaran. Kalau zaman sekarang ditambahin lagi, jangan mabuk cinta. Pertama. Kedua, sekarang ini orang-orang sangat lucu sekali. Ketika dia kehilangan HP, waduh, nangisnya nangis Bombay. Coba kamu tiba-tiba HP kamu datanya udah banyak, ya kan? Kontaknya udah banyak, tiba-tiba HP kamu hilang. Sedih nggak? Kadang-kadang sampai apa? Kecanduan. Sekarang orang itu bukan hanya kecanduan apa? Kecanduan narkoba, atau kecanduan minuman keras, atau kecanduan apa? Cinta. Tapi sekarang lebih parah lagi adalah kecanduan handphone. Sampai menjelang tidur pun masih main handphone, masih main game. Ini yang bikin pikiran kita makin lama makin kotor. Ya, jadi janganlah kita itu mengotori diri sendiri. Seperti yang tadi bilang adalah apa? Iya, kalau kehidupan yang akan datang kita telah jadi manusia lagi. Kalau enggak gimana? Kita jangan berpikir pendek bahwa hidup ini hanya untuk bersenang-senang. Tapi kalau kehidupan kita bersenang-senang hanya untuk apa? Menjerumuskan kita sendiri ketika alam celaka, ya kita yang rugi. Ya. Jadi terakhir adalah
Yang pertama ya, harus selalu ingat, pikiran harus selalu ingat kepada Buddha. Harus ingat kepada Amitabha atau Buddha. Setiap saat. Telinga pergunakan untuk apa? Mendengarkan suara-suara orang, parita-parita atau mantra-mantra. Jangan digunakan untuk dengerin dangdut, gedang-dang-dang, gedut-gedut gitu kan. Jadi goyang. Hidung harus senantiasa apa? Mencium wanginya kebajikan Hyang Buddha. Mulut, nah ini kalau ibu-ibu pasti banyak. Sekali berkumpul, yang di ngomongin apa? Gosip. Coba, bener nggak Bante? Kalau ada ini kalau terjadi, kalau nggak ada pandemi, pasti banyak kan? Itu tukang sayur, jualan sayur di komplek. Begitu ibu ngumpul, apa yang dia ngomongin? Tetangga sebelah. Wah iya bener, di wihara juga ngomongin kejelekan orang. Apalagi di wihara, nggak boleh. Bicara apa? Jadi pergunakan mulut ini adalah untuk berbuat jasa pahala. Jangan ngomongin kejelekan orang. Jangan ngomongin wihara orang. Jangan ngomongin apa kekurangan orang. Namanya kita masih manusia, belum sempurna, pasti ada namanya kekurangan dan juga banyak sekali kesalahan-kesalahan. Termasuk suhu juga. Selama masih tahap belajar itu masih banyak jatuh bangun. Gak ada yang sempurna sama sekali, kecuali sudah mencapai Samyak Sambuddha. Daripada mulut kita dipergunakan untuk bergosip, memfitnah, berbicara kasar dan jorok, berbicara yang tidak bermanfaat, lebih baik untuk Amitabha. Badan harus senantiasa bernamaskara supaya karma buruk kita ringan. Orang kalau terlahir di alam manusia itu pasti karma buruknya sangat berat. Jadi supaya karma buruk kita ringan, badannya harus sering bernamaskara. Terus yang terakhir adalah apa? Kaki. Kaki harus senantiasa di jalan kebudaan. 1000 langkah itu dimulai dari 1 langkah. Untuk bisa menjadi seorang Buddha secara sempurna, itu juga harus dilakukan dari sekarang. Ya, apabila kegiatan ini mulai dari mata, telinga, pikiran, badan senantiasa mengingat kepada Buddha, maka cepat atau lambat kamu pasti akan menjadi seorang Buddha. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sebetulnya masih banyak, tapi karena berhubung waktu yang diberikan oleh Bante cukup singkat, pas banget jam 8.30. Kemudian 30 menit ke depan kita gunakan untuk sesi tanya jawab. Ya, silakan. Amitabha.